Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah penulisan karya sastra yang beranggotakan Cynthia Niranasari, Mailisa Firma Putri, Siti Khalifatul Asmudah, dan saya Agnes Dwi Amalia. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan tentang penulisan karya sastra dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, dipersilahkan. 1. Pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia terutama diharapkan membantu siswanya untuk lebih dapat mengenal dirinya, budayanya, dan lingkungan sekitar. Pembelajaran bahasa juga diarahkan mengemukakan gagasan berpartisipasi dalam masyarakat sehingga siswa dilatih menggunakan kemampuan analitis dan imajinasi yang ada dalam dirinya, terutama untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang berkenaan dengan apresiasi sastra. Menurut Prof. Suwarsi, bahwa pengajaran sastra dapat memberikan adil yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan manusia yang diinginkan, asalkan dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat, yaitu pendekatan yang dapat merangsang terjadinya olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Yang kedua, tujuan pengajaran sastra dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pengajaran sastra sebenarnya memiliki dua sasaran, yaitu agar siswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman sastra. Yang pertama, pengetahuan sastra diperoleh dengan baca teori, sejarah, dan kritik sastra. Yang kedua, pengalaman sastra dengan cara membaca, melihat pertunjukan karya sastra, dan menulis karya sastra. Yang ketiga, penulisan karya sastra dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kurikulum membebaskan guru untuk memakai berbagai metode secara bervariasi dalam penyajian materi tertentu sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Konsep dan teori sastra dan sejarah sastra harus dikurangi. Kegiatan pengajaran sastra harus difokuskan pada pengakraban siswa dengan karya sastra sehingga siswa dapat menemukan keasikan personal dalam membaca, mengkritik, dan mengkreasi teks. Yang keempat, penulisan karya sastra dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia sudah semestinya memahami dan menguasai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penulisan karya sastra, baik itu cerpen, novel, drama, maupun puisi. Menulis karya sastra merupakan salah satu materi pokok dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Menulis merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik di samping keterampilan membaca. Karena melalui kegiatan menulis membantu manusia untuk menggali dan menemukan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Menulis suatu karya sastra juga digunakan untuk proses kreativitas siswa. Untuk itu, guru sastra harus dapat membawa siswanya kepada karya sastra yaitu dengan adanya komunikasi atau keterlibatan langsung siswa dengan sastra. Selanjutnya, menulis merupakan kegiatan mengungkapkan ide dan pikiran melalui lambang-lambang bahasa tulis untuk dipahami oleh pembaca. Proses kreatifnya dapat terlihat dari kegiatan membaca dan menulis. Bagaimana peserta didik dapat memanfaatkan hasil membacanya dalam bentuk kekayaan kosakata, diksi, keorisinilan ide, keluasan, kelancaran, dan kerincian dalam mengembangkan gagasan dan tulisannya. Metode untuk menjadi kreatif. Hal ini bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengembangkan ide sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mengembangkan ide berdasarkan ide-ide orang lain. Yang ketiga, jangan memberi kritik pada saat mengembangkan ide. Yang keempat, mengevaluasi ide-ide yang telah ada. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan ide yang terbaik.
Selanjutnya, potensi dan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran penulisan karya sastra dengan cara membiasakan siswa untuk melakukan kegiatan menulis teks sastra, baik itu cerpen, cerita anak, novel, puisi, atau drama sesuai kebutuhan masing-masing. Pembelajaran yang biasanya diawali dengan membaca teks sastra tersebut. Guru harus memberikan kesempatan dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam kegiatan membaca dan menulis yang diberikan secara terintegratif. Pembelajaran di kelas tidak lagi mencerminkan teacher center tetapi student center. Gunakan strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta dan mengeksplor daya kreativitas peserta didik. Selanjutnya, menurut Kurniawan dan Sutarji 2012 halaman 14, terdapat 3 tahap proses kreatif dalam menulis sebagai berikut. 1. Tahap pencarian ide dan pengendapan. 2. Tahap penulisan. 3. Tahap editing dan revisi. Dari kegiatan menulis karya sastra tersebut akan menghasilkan bentuk beberapa teks sastra. Teks sastra adalah sebuah naskah baik lisan maupun tulis yang memiliki berbagai ciri khas seperti keorisinilan, keartistikan, dan keindahan serta mengandung daya imajinatif. Contoh teks sastra yakni teks cerpen, teks novel, teks mengandung teks puisi, dan teks drama. Pranoto 2004 nomor 6 menjelaskan karya sastra yang dihasilkan dari penulis kreatif antara lain puisi, cerita pendek, novelette, novel, skenario film, skenario sinetron, telenovela, naskah drama, lirik atau syair lagu, dan teks-teks iklan yang bersifat progresif maupun yang tampil manipulatif. Terima kasih. Sekian hasil diskusi dari kami. Jika masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.